Semangat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengembangkan kegemaran membaca. Mengembangkan kegemaran membaca. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan bertanya kepada kalian dulu. Ya, ada sebuah pertanyaan. Coba perhatikan di layar kalian. Berapa lama Anda membaca buku dalam sehari? Pertanyaan yang sangat esensial pada hari ini. Berapa lama Anda membaca buku dalam sehari? Berapa lama itu bisa menit, bisa jam. Ya, jadi adakah jawaban 5 menit? Adakah jawaban 10 menit, 15 menit, 20 menit, 1 jam dan lebih dari 1 jam? Atau mungkin ada yang tidak sama sekali? Oke, itu tergantung Anda. Jadi pada materi kali ini saya ingin mendorong kalian menjadi mahir dalam kegiatan membaca. Itu pertanyaan saya untuk kalian. Jadi kalau kita berbicara tentang membaca, kita tidak terlepas dari yang namanya literasi. Literasi itu ada banyak halnya. Kita perhatikan dulu pengertiannya. Literasi itu seperangkat kemampuan dan keterampilan individu. Ya, yang pertama itu kalau kalian perhatikan itu literasi membaca. Dalam membaca saya beri tanda tebal di situ, membaca. Ada juga literasi menulis, ada juga literasi berbicara, ada juga literasi menghitung dan memecahkan masalah. Ya. Dari berbagai tingkat keahlian ya, yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fokus kita pada hari ini ialah literasi membaca. Selanjutnya ada sebuah survei yang saya kutip dari koran Tempo, ya, koran Tempo online atau daring. Saya mengutip bahwasannya literasi membaca orang-orang Indonesia bahkan berada di bawah negara-negara lain yang berada di Asia Tenggara. Ya, hanya 1 peringkat di atas Filipina. Bayangkan ya, Indonesia itu negara yang sangat kaya, negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak, ya, bahkan terbanyak di Asia Tenggara. Tetapi kemahiran atau literasi membacanya masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan membiarkan ini? Kalau kalian membiarkan hal ini terjadi, maka negara kita akan seperti ini terus. Kemahiran membacanya seperti ini. Kalau kemahiran membacanya atau literasi membaca masyarakat Indonesianya terus seperti ini, maka otomatis nanti kita tidak akan pernah berubah. Itu berkaitan dengan literasi membaca. Sekarang kita masuk ke hal yang paling spesifik kali ini. Itu berkaitan dengan apa yang kita baca. Yang kita baca itu berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama itu buku yang sifatnya fiksi, dan yang kedua itu buku yang sifatnya non-fiksi. Ya. Kalau yang fiksi tahu, non-fiksi juga sudah tahu. Ya. Saya hanya mengulasnya lagi. Ya. Kalau ciri dari fiksi seperti yang kalian lihat yang di layar, fiksi itu rekaan, imajinatif, karya imajinatif, karya rekaan itu bagian dari fiksi. Ya. Kebenarannya relatif. Ya. Penggunaan bahasanya bahasa yang konotatif. Ya. Setelah itu di dalamnya berisi amanat. Ya. Mengapa banyak cerita itu terdapat unsur amanatnya? Ya, karena itu juga salah satu bagian dari karya fiksi. Itu yang pertama, fiksi. Yang kedua itu non-fiksi. Ya, non-fiksi itu buku yang berisi data faktual, buku yang berisi hal-hal yang realistis, yang berisi tips, ya. Tips supaya cepat kurus, ya. Tips memasak ini. Nah, itu semua masuk dalam kategori buku non-fiksi. Ya. Selanjutnya kita menggali informasi nih. Misalnya kamu punya buku, ya. Saya punya buku, saya sarankan kalian juga membeli buku ini. Judulnya Baca Kilat. Saya sudah masuk di seri 3.0. Buku ini bukannya saya beriklan atau promosi. Ini sangat bagus sekali untuk kemampuan membaca kalian.
Ini berkaitan dengan yang poin kedua tadi, tips ya. Ini berkaitan dengan tips bagaimana cara membaca buku dengan cepat ya. Cepat pahamnya, cepat membacanya, cepat pemahamnya. Oke. Kita kembali ke menggali informasi ya. Menggali informasi itu sama seperti yang kita buat pada bab pertama berkaitan dengan ulasan ya. Yang pertama itu jenis bukunya. Kalau punya saya ini, saya ada punya beberapa buku. Yang ini masih banyak lagi. Coba saya ambil. Ada ini. Oh, ya banyak banget bukunya ya. Yang ini, ya, ini masuk dalam kategori non fiksi. Ini non fiksi. Ini non fiksi. Dan ini fiksi, ya. Dari berbagai buku yang saya miliki ini, masih banyak yang lainnya ya. Cuma saya tidak mengambilnya. Dan ini salah satu buku pelajaran, ya. Ini buku pelajaran yang kita gunakan. Dari berbagai buku yang saya miliki ini, ya, kita bisa menggalinya. Menggali informasi yang ada di dalamnya ya. Bagaimana cara menggalinya? Cara menggalinya seperti kita membuat ulasan. Yang pertama, saya sudah mengategorikan yang ini non fiksi, yang ini fiksi ya. Jenis buku. Jenis buku itu apa? Apakah fiksi, apakah non fiksi? Kalau kamu memilih buku saya yang ini, membaca buku ini, ya, kalian membaca yang ini, maka kalian membaca buku fiksi. Tetapi kalau kalian memilih yang ini, yang saya jelaskan tadi, baca kilat, berkaitan dengan tips, berkaitan dengan trik bagaimana membaca dengan cepat, maka itu masuk dalam kategori buku non fiksi. Ini juga saya pernah tunjukkan kepada kalian ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang sebelumnya disebut dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Ini juga termasuk kategori buku non fiksi. Ya, di sini ada psikolinguistik dan yang ini buku pelajaran LKS. Ya. Yang pertama jenis bukunya, yang kedua judulnya. Ya, kita lihat judulnya. Ya, sini judulnya psikolinguistik. Di sini judulnya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di sini judulnya Baca Kilat ya, 3.0. Yang ini judulnya Always Watching. Always Watching ya. Baca Kilat 3.0 ya. Bukan 3.0 ya. Kalau kamu belajar buku ini, Ejaan Bahasa Indonesia, kamu mengetahui apa perbedaan kosong dan nol. Ya, kosong itu tidak ada. 0 itu angka ya. Jadi kalau membaca nomor telepon kedepannya jangan bilang 085, 081, 087, 089, jangan ya. 0 ya, 081, 089. Yang ketiga ialah berkaitan dengan pengarang ya. Kita lihat siapa pengarang buku ini. Oke, pengarang ya. Kebetulan di sini saya sudah mendapatkan tanda tangan langsung dari penulisnya pada tanggal 21 Februari 2016, lama sekali ya. Kita lihat siapa penulisnya. Di sini kebetulan ada, di sini penulisnya Agus Setiawan ya. Ya. Selanjutnya di sini kita lihat ya siapa penulisnya ya. Kebetulan di sini ada Lynette Eason ya. Lynette Eason ya. Dan demikian pula buku-buku yang lainnya ya. Yang tahun terbit ya. Kita lihat tahun terbit bukunya. Di sini tahun terbitnya, yang ini tahun terbitnya 2016 ya. Dan buku-buku yang lain juga bisa kalian cek seperti itu. Selanjutnya jumlah halaman atau tebal halaman ya.
Kalau semua hal-hal tersebut kalian cantumkan atau kalian tuliskan ataupun kalian menggunakan laptop, kalian ketik semuanya, ya. Hal selanjutnya yang kalian tuliskan ialah isinya. Ya, jadi isinya diringkas, bukan ditulis penuh. Ditulis penuh. Kalau kalian membaca buku ini tadi fiksi, maka kalian tulis kisahnya secara singkat, ya, atau kalian buat sinopsisnya saja, gitu ya. Kalau isinya ini, sedangkan kalau yang ini, ya, kalian membuat ringkasan, tips dan trik cara membaca dengan cepat dengan waktu yang singkat, itu dibuat secara singkat. Itu berkaitan dengan materi menggali informasi dari buku. Entah itu buku fiksi, entah itu buku non fiksi. Berikut, informasi melalui indeks, ya. Kita bisa lihat pengertiannya. Indeks itu kata atau istilah penting berdasarkan abjad yang memberikan informasi halaman tempat kata istilah ya. Jadi indeks itu informasi. Jadi dia memberitahukan bahwa kata atau istilah yang ada di dalam buku itu terdapat di halaman ini. Ya, mungkin biasanya kita melihat indeks di bagian belakang, paling belakang buku, tapi saya yakin jarang, kalau apalagi orang-orang yang malas membaca itu, dia jarang membuka indeks. Tapi kalau orang yang punya keingintahuan yang lebih, dia suka membaca yang namanya indeks dari sebuah buku. Ya, kita cek dulu ya. Ada buku yang ada indeksnya, ya, tergantung bukunya. Ada yang punya indeks, ada yang tidak, ya. Kalau buku ini, buku psikolinguistik, saya cek dulu. Ini tidak ada indeksnya. Apalagi ini, ya, ini juga tidak ada indeks. Yang, ya, saya menemukan sebuah buku yang ada indeksnya. Ini buku berjudul Prinsip-prinsip pragmatik, ya, yang ditulis oleh Geoffrey Leach, ya. Di sini terdapat indeks. Ini contoh indeks, ya. Ya. Jadi di sini terdapat indeks. Di sini hipotesis pragmatik halaman 307. Sekarang kita cek 307. Oke. Ya, di sini ada kata hipotesis. Ya, dan pragmatik. Ya, pragmatik di sini. Ya, itu yang berkaitan dengan menggali informasi melalui indeks dari sebuah buku. Jadi di belakangnya ada indeks. Ya, mungkin dari istilah atau kata yang terdapat dalam indeks tersebut kalian mungkin bingung apa sih artinya. Nah, setelah itu ya, dicari di halaman yang tertera di situ, kalian paham, oh ini maksudnya peta konsep. Ya, kalau peta konsep ini, kalau kalian mau lihat teorinya, silahkan baca di LKS halaman 43. Itu teorinya. Tapi di sini saya menjelaskan bagaimana itu peta konsep. Jadi peta konsep itu seperti ini, ya. Gambaran umumnya di kotak paling atas. Misalkan kalian menulis tips, kalian menulis trik, ya, di sini cara membuat blog. Misalkan ada dua cara 1, cara 2. Di cara 1 ini terbagi lagi menjadi 2 hal. Kamu bagi lagi menjadi 1, 2. Di sininya ada juga bagian kalau misalkan yang bagian ini juga terdapat 3 bagian, tinggal kalian garis 1, 2, 3. Ya, itu tergantung materinya sih. Kalau materinya terbagi menjadi 3, ya, 3 bagian besar, ya, kalian bagi 3, ya. Kalau misalkan kalian membuat materi, contoh saya mengambil materi IPA, sistem tata surya, ya, kalian membuat sistem tata surya, kotak paling atasnya tata surya, setelah itu di bawahnya apa, dan seterusnya, planet-planetnya apa.
Begitu pula dengan buku-buku yang lainnya. Itu kalau membuat peta konsep sih menurut saya sangat simpel. Yang terpenting kalian membaca bukunya, mengetahui isinya. Soal membuat peta konsep itu sangat gampang. Silakan membaca bukunya di halaman 43. Sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video saya sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa.